Jadi dalam video kali ini kita akan servis lagi satu buah dinamo sepeda listrik teman-teman ya. Nah ini dinamo sepeda listrik dari Pacific punya ya. Nah ini dinamo sepeda listrik dari Pacific Nimbus, nanti kita akan perbaiki. Dan ini sudah dicek sama orangnya awalnya ya sebelum dibawa kemari, karena ini dibawanya cuma hanya dinamo saja ya, kita nggak tahu masalahnya apa. Kata orangnya tuh sudah dicek semua nih kabel-kabelnya, kabel-kabel dinamonya itu tidak ada yang longgar ataupun tidak ada yang kendor ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa dipastikan bahwasanya dinamonya itu bermasalah, karena dia masalahnya itu nyendat-nyendat atau gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, pastikan dulu teman-teman ya, kabel dinamonya ini semua sudah terkunci kuat dan ininya juga sudah terpasang kuat dan tidak ada kabel yang putus ataupun lepas di sini ya. Nah, jika kabel-kabel dinamonya sudah aman semuanya, sudah kuat dan tidak ada yang lepas ataupun tidak ada yang putus, itu sudah bisa dipastikan bahwasannya dinamonya yang bermasalah teman-teman ya. Nanti kita akan gantikan ini sensor dinamonya seperti apa penampakannya, tapi seperti biasa teman-teman, sebelum masuk videonya pastikan teman-teman sudah like videonya, dan yang belum subscribe pastikan juga teman-teman sudah subscribe. Oke, yang pertama-tama pastinya kita buka-buka dulu. Oke, langsung saja kita buka-buka. Nah oke teman-teman, jadi kita lanjutkan ya, kita lanjutkan membuka dinamonya. Nah, jadi cara untuk membuka tutup dinamonya ini, tutup dinamonya dengan cara gini teman-teman. Ini baut-bautnya dipastikan dilepas dulu semua. Jangan sampai ada yang nempel, karena dia bisa mengganjal ya. Jadi itu teman-teman tinggal topokkan aja seperti ini contohnya. Ya, dibalik lagi. Ya, dibalik seperti itu teman-teman. Nokoknya itu harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan dan pakai teori juga. Kok ya, kan sudah kita tokok nih. Jangan kuat-kuat sekali nokoknya. Nah ini kan udah terbuka nih ya, udah kita ketok-ketokkan kan dia terbuka sendiri tuh. Buka kan, nah, ini terbuka baru sebelah, tapi nggak masalah kalau udah terbuka sebelah, itu gampang, tinggal dorongkan aja ya. Jadi tinggal dorongkan seperti ini aja teman-teman, ditahan ya. Ya, nanti dia lepas sendiri. Gampang kok bukanya. Jadi kalau dia udah mau terbuka, tekan aja gitu. Awalnya digedok-gedok gini ya. Yang lebih enak sih harusnya tutupnya ini dibuka dulu, biar nggak ganjel ataupun nyangkut ya. Pokoknya kalau ganjel nyangkut ya nanti tertahan, bisa miring, bisa pecah tutupnya. Ini ya, hati-hati ya. Nih seperti ini teman-teman. Untuk bagian dinamonya itu bersih ya. Sebenarnya sih bersih, cuman nggak tahu ini kenapa kok bisa. Kalau udah gini, udah dibuka nih di toko aja ya. Makanya pun pelan-pelan ya, pakai kayu aja, karena dia lemnya masih lengket bawaan ya. Keras ya teman-teman. Kalaupun nggak dibuka nggak apa-apa juga dia itu, tinggal kita tarik aja. Kalau membuka pastinya pelan-pelan ya, bisa dibuka tapi pelan-pelan karena dia masih baru nih ya.
lemnya masih lengket sekali. Ini sudah dibuka ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini sudah kita berhasil kita buka. Dan untuk isi dinamonya tuh seperti ini ya. Ini masih mulus semua, nggak ada yang lecet, nggak ada yang apa ya. Tapi ini nggak tahu kenapa dipakai itu nyendat-nyendat ya. Kelihatan ya. Ini kelihatan ya teman-teman. Untuk di bagian dinamonya tuh masih bersih ya. Nah, masih bersih, nggak ada yang masalah, nggak ada yang pecah, nggak ada yang rusak. Sensornya juga nggak ada yang bermasalah sepertinya. Nah, ini seperti ini. Ada yang putus juga. Kabel-kabelnya di dalam, bagian dalam aman ya. Nah, tapi ini nggak tahu kenapa ini nggak bisa hidup. Bisa hidup, cuman jalannya nyendat-nyendat. Nggak normal lah intinya jalan dinamonya. Padahal ini dinamonya masih bagus, bersih ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kita langsung aja gantikan ini sensor dinamonya. Ya, langsung kita gantikan sensor dinamonya, bagian ininya, depan dinamonya kita akan langsung gantikan. Bisa lihat ya. Kita keluarkan dulu sensor dinamonya yang lama. Kita keluarkan dulu ya. Satu persatu. Ini masih agak lengket ya. Dia lengket memang. Biasanya kita patah aja karena kita mau ganti ya kan. Bisa dia buka lengket teman-teman. Nah ini teman-teman. Jadi ini berhubung apa? Berhubung sensor dinamonya ini yang lama susah dibuka, jadi kita tarik aja, kita paksa ya. Ini kita akan pecahkan karena ini kita nggak kepakai lagi nanti. Nah kita akan pecahkan aja karena ini susah dibuka ya. Dibuka pelan-pelan pun dia pasti hancur. Akan dapat ada lepasan kan, seperti ini ya, kita lihat. Udah pada lepasan dia. Teman-teman kita lanjutkan ya. Nah ini karena yang lama ini lengket, susah dicabut, jadi ini kita paksa, kita patah aja ya. Nah ini kan udah pada patah karena dia memang nggak bisa ditarik ya. Kalau udah mau diganti tuh yang bawaan itu lengket karena dia dikasih lem di bawahnya ya. Jadi ini nanti kita pecahkan aja, kita topok aja ya sensor yang lama. Nah, untuk teman-teman penting ya, untuk nokoknya juga hati-hati. Nah untuk nokok dinamonya juga mengeluarkan sensornya hati-hati ya. Nah ini tadi kita tokok nih, kita lihatnya yang ngikut ya. Nah ini kita lihat nih ngikut dia ya. Mana nih, nih dia nggak boleh, harus hati-hati ya teman-teman nanti kalau mau ganti sensor dinamo. Nggak boleh seperti ini. Ini terlalu kuat nokoknya tadi sehingga ngikut dia apanya, dinamonya. Ya ini kita jepit kembali aja, ya. Jadi teman-teman di rumah pastikan kalau mengeluarkan isi sensor dinamonya tuh pelan-pelan nyongkelnya ya. Kalau nggak seperti tadi tuh kekuatan saya nokoknya, jadi dia apa, ngikut bagian dalamnya. Teman-teman nanti di rumah pelan-pelan saja ya, karena dia namanya bawaan, jadi ngelemnya itu kan memang kuat ya, jadi maklum aja karena dia memang kuat kalau leman pabrik. Kita harus bersihkan yang lama di sini, yang ketinggalan ini kita harus bersihkan. Nah, bersihkan seluruhnya ya, isi bagian-bagian dari sensor dinamo yang lama. Bersihkan, harus bersih ya teman-teman. Kalau nggak bersih nanti dia nggak pas masangnya. Kalaupun andainya kita ganti nanti nggak pas masangnya, nyendat juga nanti dinamonya. Memang harus bersih, harus rapi juga masangnya ya. Kalaupun bersih tapi masangnya nggak rapi, nanti nggak kuat lah dia kan, goyang-goyang. Itu ngaruh ke dinamonya juga dia nanti.
Nah, ini teman-teman, kita lihat ya. Kalau udah bersih gini, ya ini kan udah bersih nih. Nah, ya, kelihatan ya, udah bersih semua. Nih, sisa-sisanya udah nggak ketinggalan. Dan untuk teman-teman yang bertanya, Bang, menggunakan sensor dinamo apa, Bang? Nah, ini kita menggunakan sensor dinamo seperti ini. Ini kita lihat ya, untuk panjangnya nanti kita akan ukurkan. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli itu ukurannya ini ya, saya kasih tahu ukurannya AM213 ya. Nah, ini bisa untuk Pacific, Exotic, dan Goda sepertinya bisa juga ya. Ukurannya tuh AM213. Kalau AM213 itu udah pasti panjangnya sama sesuai ukurannya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi ini sensor yang kita gantikan ini sesuai ya teman-teman. Nah, kita lihat panjangnya. Kita lihat panjangnya sama, hanya saja lebarnya beda dikit ya. Yang baru yang mau kita ganti ini lebih kecil. Untuk yang apa ini lebih lebar dikit aja ya. Ini kita lihat nih. Kita lihat ya lebarnya dikit aja. Tapi ini sama sesuai. Kita lihat yang penting ukuran jaraknya ya. Jarak antara sensornya itu sesuai ya, sama. Ini kita lihat sama ya. Sesuai berarti ya. Nah, jangan sampai kekecilan. Kalau kekecilan, kependekan itu nggak bisa dipasang teman-teman, karena dia nggak pas letak sensornya. Jadi dia kadang-kadang miring-miring sehingga nggak pas jadi pasang, nggak duduk lah gitu dipasang ya. Nah, lalu lanjut ini kita lihat kabelnya. Yang pertama itu ada kabel warna merah, hitam sesuai ya sama. Lalu untuk yang A, B, C, kita lihat yang pertama yang bawaan dulu. Yang bawaannya itu yang A itu warnanya biru, yang B itu warnanya hijau, dan yang C itu warnanya kuning. Sedangkan yang mau kita ganti, itu yang pertama itu ada warna kuning, yang kedua warna biru, dan yang C itu warna hijau. Jadi solusinya teman-teman tinggal samakan aja. Yang A itu kan warnanya biru, yang A itu warnanya biru yang bawaan. Yang mau kita ganti itu warnanya kuning, jadi yang biru disambung dengan yang kuning ya. Lalu yang bawaan itu warna hijaunya itu B, yang baru mau kita ganti warna B-nya itu biru. Jadi warna hijau yang lama sambungan ke yang biru. Nah, selanjutnya itu kan yang C yang bawaan itu warnanya kuning, yang mau kita ganti itu warnanya hijau. Jadi teman-teman tinggal sambungkan saja, yang C itu sambungkan ke yang C. Jadi yang kuning pasangkan ke yang hijau, itu tidak masalah teman-teman. Pada intinya yang penting merah sama hitamnya itu sesuai, jalurnya itu sesuai ya. Ini kan kita lihat ini sesuai, merahnya ke kiri, lalu yang hitamnya itu ke tengah-tengah, sama ini ya. Kita lihat ini sama nih ya. Kita lihat seperti ini, seperti sama ya, sepertinya sama nih ya. Yang biru ke situ, kita lihat ya. Oke ya, kita akan langsung pasangkan, nanti kita akan lihat hasilnya. Karena kita bisa tes karena unit yang ada di sini. Ini kita hanya sekedar mengganti saja. Dan untuk teman-teman yang mengganti, pastikan teman-teman ya, ini karena bekas lem lama, ini dibersihkan aja. Dibersihkan ya, dibersihkan lemnya sampai dia benar-benar bersih. Dan untuk teman-teman yang bertanya, Bang, menggunakan lem apa, Bang ya? Dan untuk teman-teman yang bertanya, saya menggunakan lem apa? Saya menggunakan lem ini, lem Dextone silikon ya, teman-teman. Dan ini silikon itu bening ya, silikon bening ya. Nah, silikonnya bening. Nah, seperti ini ya, menggunakan ini. Jadi itu ngelemnya tuh harus rapi. Jadi ini yang sisa-sisanya tuh dibersihkan dulu teman-teman ya. Ini kita akan bersihkan, yang lama ini kita bersihkan. Emang harus benar-benar bersih, harus benar-benar pas duduknya. Kalau miring, kalaupun longgar kita ngelemnya nggak kuat, dia bisa nyendet-nyendet juga teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kita lanjut ya, gantikan. Nah, ini kita akan coba pasangan dulu, kita akan coba pastikan dulu bahwasannya yang kita bersihkan itu sudah benar-benar bersih ya. Kita masukkan dulu seperti ini contohnya, kita masukkan. Nah, sudah pas belum dia sampai ke ujung. Nah, kira-kira sudah rapat, itu berarti sudah bersih. Jika belum rapat, dia
berarti belum bersih ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib bersihkan lagi. Nah ini sepertinya udah, yang tengah juga udah, yang paling pinggir sebelah kanan kita akan coba masukkan. Nah ini susah masuknya ya, kita lihat ya, ini susah masuknya. Nah ini berarti belum bersih teman-teman. Jadi teman-teman wajib bersihkan lagi. Kita lihat, ini belum bersih, kita lihat lagi. Untuk masang sensor dinamo ini nggak boleh terburu-buru ya teman-teman. Seandainya nanti teman-teman di rumah mengalami hal yang sama seperti ini, jangan buru-buru bersihkannya. Ya harus memang benar-benar bersih. Kalau nggak bersih dia nggak masuk, miring. Nah kita coba masukkan lagi, tes. Nah belum ya, masih ada yang ganjel. Coba bersihkan lagi. Coba bersihkan lagi. Masih ada yang ganjel, di mana yang ganjel ini? Nah, kita coba kembali. Coba masukkan, udah bersih belum ya? Nah, ini teman-teman ya. Nih. Nah, jika sudah sampai di ujung seperti itu berarti sudah bersih. Jadi teman-teman sudah bisa langsung pasang. Contohnya seperti ini. Kita langsung dicobakan aja, pasangkan. Ya, kita lihat sama-sama. Coba langsung masukkan aja dulu. Kalau belum pas dimiring-miringkan ya, dimiring-miringkan dikit. Karena dia baru kan, masih lempang-lempang dia. Jadi harus dibelok-belokkan dikit. Harus dibelok-belokkannya, teman-teman, di setel-setel lah dikit. Biar masuknya itu gampang. Ya memang agak susah dia. Masukkan yang ujung sebelah kiri, yang sebelah kanan keluar ya. Begitu terus. Betul, ada masuk di bengkokan aja langsung. Biar dia nggak keluar-keluar lagi. Nah seperti ini ya teman-teman, kita lihat nih. Ini sudah berhasil kita pasangkan. Nah setelah ini berhubung kemarin ada yang komen ya, bang, kenapa nggak langsung di solder aja bang? Karena kan lebih mudah bang, lebih gampang bang, lebih rapi katanya kan. Nah, jadi ini kan video saya buatkan untuk teman-teman semua biar gampang. Dan untuk teman-teman semua kan nggak semua teman-teman itu di rumah punya solder ya. Jadi di sini saya membuat video ini untuk mempermudah teman-teman. Nah kan repot kalau nanti teman-teman di rumah nggak punya solder, mau masang sensor ini harus beli solder dulu kan. Jadi itu kan menambah biaya. Jadi saya membuat video ini, kenapa saya sambung ulang, karena biar teman-teman di rumah semua yang nggak punya solder itu bisa memasangnya tanpa harus punya solder ya. Memang sih gampangnya seperti itu memang. Kalau ini kita lepas kan kabelnya, kita langsung aja solder kemari, langsung lepas semua, kita langsung aja solder kemari, kan lebih gampang sebenarnya sih. Nah, berhubung saya membuat video ini untuk teman-teman semua yang mempunyai alat seadanya, jadi saya buatkan langsung aja disambung aja, dan mempermudah teman-teman yang bingung nanti kan. Nah jadi teman-teman nanti kalau disolder langsung, ini udah dilepas semua, ini dilepaskan semua, kan teman-teman nanti bingung ya, bingung yang mana nih, letak yang merahnya di mana, yang hitamnya di mana, yang birunya di mana, yang hijaunya di mana, yang kuningnya di mana. Nah seperti itu. Jadi saya nggak mau seperti itu ya, nggak mau membuat teman-teman semua pusing di rumah dan bingung ya. Jadi makanya saya langsung aja, ini merah dengan merah, hitam dengan hitam, yang biru dengan yang kuning, yang hijau dengan yang biru, yang kuning dengan yang hijau. Seperti itu biar mempermudah teman-teman semua di rumah ya. Oke, langsung saja kita sambung-sambung ya. Dan untuk menyambungnya ini saya menggunakan ini, namanya ada
Nah, kita lihat. Aman sih, belum ada masalah sejauh ini. Tapi alangkah baiknya memang disolder biar rapi. Karena ini saya buat ini untuk teman-teman di rumah yang mempunyai alat seadanya, nggak mesti harus disolder ya. Begini aja juga bisa dibuat, dikerjakan. Dan hasilnya juga cukup memuaskan ya. Bisa jalan juga dia, nggak nyendat-nyendat lagi. Nah setelah gini kan, ini ya udah kita lihat, ini semua udah terpasang rapi seperti ini teman-teman. Nah jadi teman-teman yang bingung tadi udah saya jelaskan lagi ya nih ya. Nah ini yang bawaannya, ini yang bawaannya itu kan kabelnya merah, hitam, biru, hijau dan kuning. Sementara yang kita ganti itu merah, hitam, kuning, biru, hijau ya. Beda kan? Nah, sementara yang bawaannya itu A-nya itu biru, yang mau kita ganti itu A-nya kuning. Terus yang bawaannya B-nya itu hijau, yang mau kita ganti itu B-nya biru. Dan yang terakhir C-nya itu yang bawaannya warna kuning, yang mau kita ganti itu C-nya warna hijau. Jadi tinggal sesuaikan aja ya kabelnya. Kalaupun teman-teman masangnya mau sesuai kabelnya biru sama biru, kuning dengan kuning nggak masalah. Tapi nanti pas masang di controller dibalik aja. Berarti yang biru itu digabungkan dengan yang hijau, lalu yang kuning digabungkan dengan yang biru, yang hijau digabungkan dengan yang kuning. Seperti itu teman-teman. Gampang ya sebenarnya kalau kita paham, tinggal dibolak-balik aja. Nah setelah kita pasang ini kabelnya, kita bungkus lagi aja, kita masukkan ke sini. Nggak masalah, ini langsung bisa masuk dia. Walaupun agak sempit ya, karena dia menjadi membesar. Tapi nggak masalah, dimasukkan aja.
Tapi kalau pakai isolasi ini tadi mungkin udah nggak masuk lagi teman-teman, karena dia kan makin membesar. Nah setelah ini kita akan pasang kemari ya, kita akan pasangkan ke dinamonya seperti ini, sensornya nih ya. Nah ini pasangkan langsung. Nah setelah kita pasang gini, ini jangan lupa teman-teman, yang paling penting itu ininya, bawahnya itu harus dilapis seperti ini. Kalau nggak dilapis bahaya, konflik pula nanti ya, karena dia lengket. Kita lapis seperti ini. Nah seperti ini. Untuk lapisnya ini enggak apa teman-teman ya, ini lapisnya ini bawaannya, ini lapisannya ini bawaan. Yang penting ini di bawahnya sini lapis ini bawaannya, jadi kita pakai yang lama aja, nggak kita ganti dengan yang lapis baru, karena yang lapis lama kan masih bisa digunakan. Nah setelah ini udah kita lapis, ini baru kita lem. Ini ya, kita langsung lem aja. Nah untuk teman-teman yang bertanya saya menggunakan lem apa, saya menggunakan lem pas dia teman-teman, karena belum dilem ya, sabar ya. Nah ini dia, kita pasangkan di bawahnya. Nah untuk teman-teman yang bertanya saya menggunakan lem apa, saya menggunakan lem ini, Dextone silikon ya. Nih warnanya bening, kita buka, kita akan lemkan aja langsung. Nah ya, setelah kita pasang gini kita akan lem. Nah lemnya tuh di sini gini, pinggirannya ini aja dilem ke dinamonya biar lengket ya, dilem ya seperti ini. Nah jika sudah, sebelahnya kita lem juga, bagian sebelah sini kita lem juga, kita lem seperti ini, kenakan aja dinamonya. Nah setelah dilem ini kita ikat pakai kabel T. Sebentar ya, kita cari dulu kabel T-nya. Nah ini ya teman-teman, ini tadi salah nih, harusnya kita kabel T dulu ya, nggak apa, kita ulang lagi. Harusnya ini kita kabel T-kan dulu di sini biar kuat ya. Kita kabel T. Kita masukkan lagi, harusnya di apa dulu ya teman-teman, harusnya dipasang dulu kabel T-nya tadi. Nah nih kira-kira udah kuat, kita tarik aja kabel T-nya ya. Nah setelah kita kabel T gini, ini nanti kita potong ya, ini kita akan jemur dulu, kita coba rapi-rapikan lagi. Ini kita lihat, ini harus rapi masangnya teman-teman, kalau nggak rapi nanti dia masih aja nyendat-nyendat ya. Ya kita coba lem lagi, tambah. Bagian sininya dilem dikit-dikit ya,
dikit-dikit aja seperti ini. Kelihatan nggak ya? Dilem aja dikit-dikit seperti ini biar tambah lengket dia. Udah, ini kurang kabel T-nya biar makin lengket. Ini teman-teman ya, ditambah di kabel T sini teman-teman. Nah, di sini juga ditambah untuk memastikan dia biar makin kuat lengketnya. Kelihatan ya. Ini teman-teman, ini kita tambah ya biar dia semakin rapat, dan semakin rapi. Di tengah-tengahnya nih dikabeltikan aja sini untuk nahan sementara ya. Nah, kita lihat semua udah, misalkan semuanya udah rapi seperti ini. Ya, kira-kira semuanya sudah rapi seperti ini. Sudah kita lem juga, lemnya kita perhatikan juga ya, sudah rapi seperti ini. Ini kita jemur dulu teman-teman, jemur dulu sampai lemnya kering. Nah, oke, kita akan jemur, nggak kita videokan ini ya, kita akan jemur mungkin setengah jam atau 1 jam ya. Oke, nanti hasilnya kita akan lanjutkan lagi seperti apa. Oke, kita jemur dulu. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah kita jemur nih hasilnya ya. Nah, untuk hasil yang sudah kita jemur tadi 1 jam 2 jam lebih ya, ini sudah keras limnya ya. Lihat ya, ini sudah keras. Nah, kalau udah keras gini, ininya boleh dibuka ya, boleh langsung aja dibuka. Karena dia untuk nahan sementara tadi ya. Kita tes. Nah, ini kita lihat ya, ini sudah kuat ya. Kita lihat ya sama-sama. Nah, ini sudah kuat, ini sudah nggak lepas-lepas lagi. Dan untuk bagian kabel T-nya kita potong ya, biar nggak mengganggu. Nah, inilah dia teman-teman hasilnya ya, hasil yang sudah kita ganti tadi sensor dinamonya. Kita lihat ya, kita lihat di sini, ini rapat ya, sudah rapat. Ininya juga sudah nggak lepas-lepas ya, artinya karena dia sudah dilem ke bagian dinamo seperti ini nih. Kita lihat ya. Ya, teman-teman masang nanti harus seperti ini ya, jangan dia goyang-goyang, nggak boleh. Kan udah ketat ya nih, udah lengket ya. Ininya juga udah lengket semua. Nah, ini sudah kering dan kita akan pasangkan kembali. Dan untuk memastikan bisa atau tidaknya kita nggak bisa tes ya, karena unitnya nggak di sini, di rumah konsumen kita, jadi kita nggak bisa tes. Tapi ini sudah bisa dipastikan hidup biasanya, karena sudah 4 atau 5 kali kita perbaikin dinamo ini seperti ini. Walaupun unitnya nggak dibawa, hanya bawa dinamo, ini sudah bisa dipastikan hidup ya teman-teman, karena dia posisinya rapi seperti ini. Dan kabel-kabelnya juga harus sesuai ya. Oke, langsung saja kita pasangkan kembali ke bannya. Nah, untuk masangnya kemarin bagian ini itu dinamonya harus kita masukkan dulu kabelnya dari sini ya, pelan-pelan nih, karena kita nggak bisa dibuka apanya nih, tutupnya satu itu nggak bisa dibuka. Tapi kalau teman-teman mau buka, tinggal di toko aja pelan-pelan. Nokoknya pakai kayu atau pakai apa yang lunak ya teman-teman, jangan sama-sama besi, jangan sama toko sama martil atau sama penokok yang besi, takutnya pecah nanti teman-teman. Kalau itunya pecah, repot juga nanti teman-teman di rumah. Untuk masangnya seperti biasa, masukkan aja pelan-pelan seperti ini.
kelihatan ya, tinggal masukkan aja pelan-pelan seperti ini. Nah, dia udah masuk ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah masuk, kita lihat. Nah, sudah berhasil masuk. Kita akan coba pasang lagi sebelahnya, tutupnya. Nah, langsung saja kita pasang bautnya ya. Nah, setelah kita pasang teman-teman, kita ini putar dulu ya. Kadang dia kalau nggak pas dia lengket ya. Nah, ini sudah bagus muternya ya, nggak ada masalah. Nah, sudah bagus muternya teman-teman. Ada yang nyangkut ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja tips dari saya cara mengganti hal sensor dinamo sepeda listrik. Dan ini kasusnya sepeda listrik Pacific Nimbus ya. Kalau teman-teman mengalami masalah nyendat-nyendat, dinamo nyangkut-nyangkut, ataupun dinamonya jalannya nggak normal, pastikan dulu kabel-kabelnya ini aman semua, tidak ada yang longgar ataupun tidak ada yang putus. Baru teman-teman bisa pastikan bahwasannya yang rusak itu adalah sensor dinamonya seperti ini teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja sekilas video dari saya. Bagi teman-teman yang suka videonya, pastikan teman-teman sudah like videonya. Dan yang belum subscribe, pastikan juga teman-teman sudah subscribe channel ini. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.